Ada, silakan ikut Kak. Kakak tadi datang ke sini dengan siapa Kak? Dianterin. Aduh, saya bisa manggil Kakak dengan sebutan apa Kak? Oh iya, Nabila. Oke Kak, sebelumnya perkenalkan, saya Lisa Watianugraha. Kakak bisa memanggil saya dengan Lisa, Kak Lisa. Di sini saya berperan sebagai konselor. Sebelumnya Kakak apakah pernah melakukan sesi konseling Kak? Belum pernah. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Kak, apa itu konseling. Jadi, konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor yang dimana di sini konselor itu adalah saya kepada klien yaitu Kakak untuk mengentaskan permasalahan dan juga segala yang mengganggu pikiran Kakak. Kakak tidak perlu khawatir, apa yang Kakak sampaikan tidak akan sampai ke orang lain. Apakah ada yang ingin Kakak tanyakan terlebih dahulu? Kalau misalnya saya cerita, apakah cerita saya bakal dikasih tahu ke yang lain atau bagaimana kerahasiaan cerita saya? Cerita yang Kakak sampaikan tidak akan diketahui oleh orang lain jika Kakak tidak mengizinkan. Cerita ini akan sampai pada kita berdua saja Kak. Oke. Jadi apa yang mengganggu pikiran Kakak akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya kepikiran, kali saya kan mau KKN. Jadi kemarin tuh habis survei ke posko. Nah, di poskonya itu orang yang punya poskonya itu dia pelihara anjing, sedangkan saya kan Islam ya, saya sholat. Jadi anjingnya itu dia ada di teras rumah itu. Jadi gimana ya? Misalnya kami habis kegiatan di luar gitu kan, tuh naik mau masuk rumah harus melewati teras itu. Terus kami masuk kamar. Nah, kami sholat juga di situ. Terus saya bingung gimana nanti saya di sana gitu, gimana secara atasinya. Nah, mungkin saya 30 hari di sana dalam keadaan sholatnya bundanya. Kayak gitu Kak. Sebelumnya kakak yang di mana ya Kak? Saya KKN di kota rahasia. Kalau lingkungan tempat situ Kak, apakah juga yang lainnya juga ada yang melihara anjing? Kayaknya sih mereka pada melihara itu semua sih. Cuman yang ini yang di posko kami ini dia di terasnya si guru ini menjaga. Terus dia ada miara monyet juga gitu. Oh, takut lah saya nih Kak. Tak apa mereka semua tuh. Nah, Oke. Jadi lingkungan situ semuanya pada melihara anjing juga ya Kak? banyak saya lihat berkeliaran. Kalau untuk orang sananya itu mereka udah biasa kayak gitu atau gimana Kak? Kayaknya tuh udah biasa sih, soalnya ya mereka kayak biasa aja gitu, ada hewan berkeliaran biasa aja mereka. Itulah. Waktu pertama kali Kakak sampai ke sana dengan teman-teman Kakak tuh, ibu yang punya posko itu ada menjelaskan. Kelihatan sana nggak ada, ibu tuh bilang mungkin karena mereka pun juga kayak gitu, jadi dia nggak pikir lah ya, mereka juga kejebak kan Islam juga gitu kan, jadi kayak mungkin ngerasa kayak sama aja gitu dengan kami yang mau datang. Sebelumnya Bapak yang mengantarkan ke posko itu juga ada menjelaskan atau mereka hanya mencarikan posko gitu aja gitu? Kebetulan karena kami pergi sama Pak Kepala Corong di sana, Bapak itu nganterin kami, terus menyerahkan kami ke orang yang punya posko aja gitu. Jadi kami cuma nanya-nanya apa yang kami perlukan, apa yang perlu kami bawa atau semacamnya, tapi dia nggak menceritakan tentang si peliharaan itu. Jadi anjing itu berkeliaran di rumah itu aja. Kalau yang saya lihat kemarin, dia hanya tidur di teras itu aja. Cuman di sekitar rumah itu juga ada lagi anjing-anjing yang lain.
Berarti kakak itu mengkhawatirkan jika anjing itu ada di teras, terus nanti ketika masuk ke rumah pasti najis gitu ya kak? Iya betul, soalnya kan kita mau sholat nih, misalnya kita pijak, dia sebenarnya taruh di bawah kan, tuh naik teras. Nah, kaki kita tuh masuk pintu, masuk kamar, bekas kaki yang habis pijak. Itu. Untuk teman-teman kakak yang lain apa ada mengkhawatirkan tentang itu juga atau enggak gitu? Karena kami berdua sama yang seposko ini, dia juga mengkhawatirkan itu. Dia bilang, dia kepikiran juga tuh, gimana ya? Ada anjing di sana itu. Kayak mana ini? Pokoknya dia juga merasakan hal yang sama gitu. Kalau misalnya kami cerita dengan teman posko yang lain, mereka juga bilang kayak gitu sih. Mereka bilang kayak, ya udah pakai sendal aja kalian. Masalahnya takutnya kesinggung juga kan orang yang punya rumah itu. Itulah, jadi itu dilema banget. Di tempat kakak ini apakah poskonya dijadiin satu atau ada yang dipisah gitu kak? Kami di Jorong itu cuma berenam dan kami juga dipisah lagi. Yang laki-laki tuh dia di sebelahnya lagi. Nah, walaupun kami posko yang bersebelahan tapi orang yang punya rumah itu sama-sama punya anjing. Jadi kami merasakan dilema yang sama. Berarti di tempat posko yang cowok ini juga mereka sama-sama memelihara anjing juga kak? Iya benar. Sebelum kakak datang ke posko itu, apakah kakak menghubungi terlebih dahulu kak mengenai poskonya gitu, penempatan posko? Sebelum kami datang ke situ, ada sebagian yang menghubungi Bapak Jorang itu. Udah dia cuma ngasih kabar, terus sama bapak itu ya udah silakan. Jadi ya udah dia cuma ngarahin aja gitu, kami kasih kabar, dia ngarahin, hanya sebatas itu aja. Jadi yang mencarikan posko itu Bapak Jorong ini. Nah, kakak ada request posko gitu? Nah, kalau untuk kami itu nggak ada, kami nggak ada dikasih request. Kayak ke satu orang yang punya rumah ini, dah langsung kayak udah fix. Orang yang punya posko yang akan kakak tempatin ini bagaimana kak orangnya? Kalau di tempat kami itu dia adalah wanita berbaya gitu ya. Nah, dan posko sebelahnya itu yang posko laki-laki itu anaknya. Jadi mereka berjilbab nampaknya ya. Terus tapi alhamdulillahnya mereka baik gitu. Mereka menerima kami. Mereka juga ngasih kami tempat kamar yang alhamdulillah gitu ya, udah disediakan kasurnya, ya kipasnya lah. Jadi kakak ini KKN, tempatnya posko tempat tinggalnya itu tinggal bareng warga. Kami dapatnya di rumah warga yang mungkin mereka rumahnya ya lumayan besar, terus dia juga mau menerima anak KKN. Kalau di posko tempat kakak yang lainnya, kakak ada melihatnya? Kalau di posko teman-teman yang lain, di jalan-jalan yang lain, saya lihat posko mereka beda banget. Mereka nggak ada hewan anjing berkeliaran lah. Terus di dalam posko itu saya lihat ini bersih-bersih semua, gitu nyaman. Nah itulah kesenjangan. Tadi kakak mengatakan kalau anjing itu pasti nggak masuk ke dalam rumah gitu ya kak. Nah, kan itu belum tentu kan, belum tentu pastinya dia masuk atau enggaknya. Jadi kalau untuk barang-barang perlengkapan posko nih, kakak kedepannya akan pakai yang di sana itu atau bagaimana kak? Nah kalau untuk barang-barang, itulah saya juga ragu. Entah dia ada masuk dalam rumah atau tidak. Tapi kalau untuk cari aman ya mungkin kita kalau misalnya kita duduk di ruang tamunya, mungkin kita bisa duduk beralaskan bukan yang kita pakai untuk sholat. Nah,
kami sekelompok mau evaluasi gitu kan, mau berbincang, ya kami pakai tikar, nanti kami gulung lagi, terus kayak kasur nggak terlalu dibuat, tapi untuk menjaga-jaganya ya kita pakai alis sendiri. Jadi dengan keadaan seperti yang telah kakak sampaikan tadi, kedepannya jika kakak sudah akan melakukan KKN itu apa saja persiapan yang akan kakak siapkan? Mungkin ya saya mau lihat dulu kondisi orang yang punya rumah, atau mungkin kayak orang yang punya rumah ini kayak dia tuh kegiatannya apa gitu. Kalau misalnya dia di dalam rumah seharian mungkin saya nggak bisa melakukan banyak, tapi kalau dia bakal seharian berladang misalnya dan di tetangga sekitar juga lagi di dalam rumah nggak ada keluar rumah gitu, jadi saya mungkin mau ambil tindakan dengan mau cuci teras itu dulu. Habis itu saya usir, kalau misalnya bisa diusir sih kayak si anjing itu ke tanah, saya usir. Tapi kalau tidak mau diusir ya udahlah. Kalau misalnya tak mau diusir mungkin cara saya cuman ya saya bersihkan sebisa aja. Saya bakal bawa apa ya, kayak sendal khusus di teras, transformasi saya di teras kayak di sini misalnya untuk apa ya, susunan kursi sepatu pada umumnya gitu kan, nanti pas di teras saya ada kan sendal, terus baru saya bedakan lagi untuk di kamar. Jadi kemarin ketika kakak ingin mengecek posko itu bagaimana kak masuknya gitu kak? Waktu saya kemarin ya saya kayak saya nggak mau pikir terlalu jauh gimana nya, soalnya saya cuma sehari aja di sana, jadi saya pas orang rumahnya buka sandal di situ di teras tuh oke, saya ikut, terus kami melangkah kaki di teras, kami masuk ke rumahnya gitu. Nah untungnya saya pakai kaos kaki ya waktu itu, jadi kalau saya mau sholat saya lepas kaos kaki itu, jadi ya kok kena misalnya kaos kaki saya kedua itu saya pasrah aja. Oke, saya udah berusaha menghindari itu. Untuk permasalahan hal ini, teman-teman kelompok kakak yang poskonya di situ apakah sudah mengetahuinya? Karena bagi saya ini sungguh urgent ya, jadi kayak saya langsung kabari ke kawan kelompok itu, guys ini posko kita ada anjing kayak itu sih. Jadi biar mereka tahu, jadi kayak jadi kita bisa sama-sama gimana ya cara kita di sana ya. Mengenai hal yang kakak sampaikan tadi kan, saya juga pernah punya teman nih kak, dia juga pernah bertamu gitu lah ke rumah orang yang ada anjingnya juga. Jadi dia pasti hati-hati ketika ingin keluar rumah, karena anjingnya juga sama seperti kakak gitu kan yang ada di teras gitu. Jadi dia selalu ketika ingin masuk ke dalam rumah, sendalnya itu dipakai sampai ke teras gitu kak. Terus ketika menginap di situ juga dia juga lebih berhati-hati gitu kak untuk menggunakan barang-barangnya, kan kita dia mungkin juga nggak tahu ya aslinya kayak mana, anjing itu masuk-masuk atau enggak, kayak seperti ke dapur gitu. Berarti nantinya kami di sana juga perlu antisipasi, kayak mungkin lebih berhati-hati lagi menggunakan barang orang yang di sana. Kayak hal-hal yang tidak akan kami gunakan, kayak misalnya kuali mungkin kami bisa bawa, tapi kalau kompor mungkin bisa lah gitu. Oke, dari proses konseling ini apa ada hal baru yang bisa kakak ambil gitu kak? Dari sesi konseling ini saya jadi lebih apa ya, lebih tahu gimana nantinya saya berada di sana gitu. Mungkin ya yang tadi saya bisa lebih berhati-hati lagi di sananya gitu. Saya juga bisa menjaga batasan-batasan nantinya gitu, jadi biar tidak terlalu belak-belakan.
tidak terlalu sembarangan. sembarangan nantinya. Oke. Kemudian gimana Kak perasaan Kakak setelah menceritakan hal yang mengganggu Kakak ini? Saya sedikit plong rasanya gitu, kayak apa yang saya pikirkan tadi itu bisa saya keluarkan, jadi saya bisa berbagi cerita ke konselor gitu, Kak. Oke. Untuk kedepannya apa hal yang mungkin akan Kakak lakukan gitu untuk permasalahan ini? Untuk kedepannya, Langkah yang akan Kakak ambil gitu kan? oh iya, mungkin ya itu saya bakal membuat, pertama saya tidak menggunakan semua barang-barang yang orang Uzbek punya. Kedua, saya bakal membawa kayak alas kaki cadangan gitu. Kemudian mungkin saya bisa bawa barang-barang yang mungkin di sana ada tapi lebih baik saya bawa juga gitu bersama teman lainnya. Nah, dan pokoknya kami cukup memakai apa yang kami pakai, yang kami punya. Setelah itu kami tidak memakai. Oke, baiklah. Mungkin sekian sesi konseling pada sekarang ini ya Kak, sesi sekarang ini. Semoga KKN Kakak berjalan yang lancar, apa yang Kakak khawatirkan juga bisa diminimalkan gitu ya Kak. Semoga kedepannya selalu semangat terus. Oke, ya Kak. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih. Hati-hati ya Kak. Ya.